Gunung Kemuning terkenal dengan pemandangan indah dan tantangan alamnya yang memikat para pendaki. Namun, di balik keindahannya, banyak cerita misteri dan kisah pendaki yang hilang tanpa jejak. Bagi Arif, Dika, dan Maya, gunung ini menjadi tujuan liburan singkat untuk melupakan hiruk-pikuk kota. Mereka adalah teman lama yang baru saja menyusun rencana pendakian ini dengan penuh semangat. Hari pertama, pendakian dimulai dengan mulus. Cuaca cerah, jalur pendakian terasa menyenangkan, dan suasana hutan yang hijau membuat perjalanan mereka semakin menyenangkan. Namun, di malam pertama, sesuatu mulai terasa aneh. Saat mereka mendirikan tenda di area yang sepi, mereka mendengar suara-suara dari kejauhan. Awalnya, mereka menganggap itu hanya suara binatang, tetapi suara itu terdengar seperti orang menangis. Maya yang dikenal paling pemberani di antara mereka mencoba menenangkan Dika yang mulai merasa cemas. Mungkin ada pendaki lain di sekitar sini, kata Maya, berusaha menutupi perasaan tidak nyamannya sendiri. Namun malam itu tak berjalan dengan baik. Arif terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Ia mengintip keluar, namun tak melihat apapun. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan, namun suasana di antara mereka mulai berubah. Hutan yang tadinya terlihat bersahabat, kini terasa semakin mencengkam. Di siang hari, mereka tiba di persimpangan jalur yang tidak ada di peta. Seharusnya, jalur ini hanya satu, namun kini di hadapan mereka terdapat dua jalan yang bercabang. Mereka bingung. Setelah berdiskusi, Arif memutuskan untuk mengambil jalur kiri, merasa yakin bahwa itulah jalur yang benar. Setelah beberapa jam berjalan, mereka mulai sadar bahwa mereka telah tersesat. Jalur yang mereka tempuh semakin sempit dan tertutup oleh semak-semak tebal. Dika yang dari awal sudah merasa ragu, kini semakin panik. Kita harus kembali ke jalur utama, katanya. Matanya penuh ketakutan. Namun saat mereka berbalik, jalan yang mereka lalui tadi seakan lenyap. Tak ada lagi jejak jalur, hanya hutan yang rapat dan sunyi. Maya mencoba menelepon, namun tidak ada sinyal. Saat mereka mencoba mencari arah keluar, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti hutan. Kabut itu datang dengan cepat menutupi pemandangan mereka. Di dalam kabut, suara tangisan yang mereka dengar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Siapa itu?" teriak Arif dengan gugup. Mencoba melihat ke sekeliling, namun tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki dan bisikan samar. Mereka bergegas mencari tempat berlindung. Namun, setiap kali mereka bergerak, hutan seakan berubah bentuk. Jalan yang seharusnya lurus tiba-tiba berkelok. Pohon-pohon besar seakan memblokir jalan mereka, membuat mereka semakin terjebak. Malam itu, mereka tidak bisa mendirikan tenda karena terlalu takut. Mereka hanya duduk berdekatan di bawah pohon besar, menunggu pagi datang. Namun malam terasa begitu panjang. Suara tangisan terus terdengar, diiringi dengan langkah kaki yang semakin mendekat. Pada suatu titik, Dika yang sudah kelelahan dan putus asa mulai bertingkah aneh. Dia berbicara sendiri, seakan-akan sedang bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. "Dik, kamu kenapa?" tanya Maya, mencoba membangunkannya dari kondisi aneh itu. Namun, Dika hanya tersenyum dan berkata, "Dia bilang kita akan baik-baik saja. Dia akan menunjukkan jalan pulang."
Arif dan Maya saling berpandangan. Ketakutan semakin nyata. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu Dika menghilang. Saat pagi tiba, Arif dan Maya menemukan jejak kaki yang menuju ke dalam hutan yang lebih dalam. Mereka mengikuti jejak itu, berharap menemukan Dika. Namun, ahli-ahli menemukan teman mereka. Mereka tiba di sebuah tanah lapang dengan batu-batu besar yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah lingkaran itu berdiri sesosok bayangan wanita berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas, namun tubuhnya bergetar dengan tangisan yang mengerikan. Arif dan Maya terpaku di tempat. Suara tangisan itu kini berasal dari wanita di depan mereka. Saat wanita itu mendekat, Arif mencoba menarik Maya menjauh. Namun kakinya terasa berat. Mereka tidak bisa bergerak. Wanita itu mendekati Maya, menyentuh pipinya dengan tangan yang dingin. Saat itu, Maya jatuh pingsan. Arif dengan sisa tenaganya berteriak memanggil nama Maya. Namun, suaranya hilang di antara kabut tebal. Ketika Maya sadar, ia sudah berada di tempat yang berbeda, sendirian. Tidak ada Arif, tidak ada Dika. Hanya hutan sepi yang kini terasa begitu asing. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun hanya menemukan bayangan dirinya sendiri yang terpantul di antara pepohonan. Tak pernah ada yang mendengar kabar dari Arif, Dika, dan Maya lagi. Beberapa pendaki yang melintasi gunung kemudian mengaku mendengar suara tangisan dan langkah kaki di malam hari. Kabarnya, mereka adalah arwah pendaki yang tersesat dan tak pernah menemukan jalan pulang. Gunung Kemuning tetap berdiri megah, menyimpan misterinya, menunggu siapa saja yang berani menantang nasib di dalam keheningan hutan yang penuh rahasia. Cerita pun selesai.